Saudara yang dirahmati Allah, pemerintah menyiapkan draft revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. Banyak kritik dari sebagian orang yang menyoroti sejumlah ketentuan dalam RUU TNI. Setidaknya terdapat sejumlah catatan yang menjadi perhatian atas materi muatan revisi undang-undang tersebut. Usulan perubahan sejumlah pasal dalam undang-undang tersebut berpotensi menyempitkan ruang kritik masyarakat dan negara hukum. Karenanya, pemerintah diharapkan sebagian masyarakat dapat meninjau kembali rencana revisi Undang-Undang 34 Tahun 2004. Ada beberapa catatan dan usulan perubahan pasal dalam draft revisi Undang-Undang TNI yang berpotensi mengembalikan dui fungsi ABRI. Pertama, perluasan fungsi TNI sebagai alat negara di bidang pertahanan dan keamanan negara. Revisi Undang-Undang TNI yang memasukkan fungsi TNI bukan hanya sebagai alat pertahanan negara tetapi juga keamanan negara adalah hal yang keliru. Padahal fungsi militer sebagai alat pertahanan negara yang disiapkan untuk menghadapi perang. Menempatkan militer sebagai alat keamanan negara membahayakan ruang kritik masyarakat karena militer dapat digunakan untuk menghadapi masyarakat yang dianggap mengancam keamanan negara. Penambahan fungsi militer sebagai alat keamanan negara sama saja memberikan cek kosong untuk militer agar dapat masuk dalam menjaga keamanan dalam negeri. Hal ini berpotensi menimbulkan pelanggaran-pelanggaran hak asasi dan mengembalikan format serta fungsi militer seperti di masa rezim otoriter Orde Baru. Berikutnya, perluasan jabatan sipil yang dapat diduduki oleh perwira TNI aktif. Dikhawatirkan usul perubahan yang memberikan ruang bagi TNI dapat menduduki jabatan sipil yang lebih banyak dan lebih luas. Ketentuan yang tercantum dalam draft rancangan undang-undang pasal 47.2 dapat membuka ruang kembalinya dui fungsi tersebut. Hal ini menunjukkan kemunduran di mana sejak 1998 posisi TNI dikembalikan sebagaimana mestinya, yakni sebagai alat pertahanan negara. Penempatan militer di luar fungsi sebagai alat pertahanan negara akan memperlemahkan profesionalisme militer. Berikutnya, perubahan mekanisme anggaran pertahanan dan dilangkahinya kewenangan Menteri Pertahanan. Sebagian pengamat melihat rencana revisi Undang-Undang TNI juga meliputi perubahan anggaran TNI berasal dari APBN tidak terbatas anggaran pertahanan. Hal ini dapat dilihat pada usulan perubahan ketentuan pasal 66 ayat 1 yang sebelumnya menyatakan TNI dibiayai dari anggaran pertahanan negara yang berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara menjadi TNI dibiayai dari anggaran pendapatan dan belanja negara. Saudara yang dirahmati Allah, perubahan tersebut menunjukkan akan ada pos anggaran baru bagi TNI di luar anggaran pertahanan. Hak ini akan membuka ruang anggaran non-budgeter yang dulu pernah ada dan dihapuskan karena rawan terjadinya penyimpangan. Demikian saudara sorotan atas agenda revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004. Bagaimana pendapat Anda? Tinggalkan pada kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.